Mungkin kalau misalkan ya ada kesempatan, kalau langsung datang ke tempatnya nih Pak Yi, bakal ada hal-hal yang tidak diinginkan nggak? Kalau menurut saya pasti ada. Pasti ada. Contoh seperti apa yang kesurupan tuh? Mungkin ada yang kemasukan atau kerasukan. Kalau ke sana. Iya. Cukup menarik juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik dengan Pak Yi yang akan kembali membuat video-video yang membahas misteri atau mistis di suatu tempat atau lokasi, baik itu rumah ataupun tempat-tempat gunung dan lain sebagainya. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas seputar rumah kosong yang sudah berpuluh-puluh tahun kosong, tidak dihuni oleh pemilik rumahnya. Sekitar waktu saya masih SD pun itu udah kosong keadaan rumahnya Pak Yi. Cuman untuk penonton atau teman-teman semuanya lebih baik tonton dulu video sebelumnya mengenai tempat lokasi tersebut, yakni gambaran atau lokasi yang akan kita bahas kali ini. Dan kali ini kita hanya akan membahas dan tidak akan menampilkan lokasi tersebut. Jadi, saya sarankan untuk teman-teman menonton terlebih dahulu video sebelum video ini. Demikian. Langsung aja kita ke pembahasan. Oke, Pak Yi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dalam kesempatan kali ini, Pak Yi, sebelumnya saya sudah survei ke suatu tempat rumah kosong, yang memang itu sekitar berpuluh tahun lah atau belasan tahun itu memang udah kosong, tidak dihuni oleh pemilik rumahnya. Dan dari kondisi rumahnya pun yang memang bisa disebut udah rusak lah, udah kumuh dan tidak layak pakai gitu, karena udah lamanya tidak dihuni oleh pemiliknya. Nah, seperti Pak Yi tahu juga mengenai tempat lokasi tersebut. Nah, sekarang pembahasannya yakni dari mata batin Pak Ai sendiri, lokasi tersebut bagaimana gitu, baik itu mungkin sejarah ataupun penunggu atau penghuni yang ada di sana, mungkin bisa dibahas oleh Pak Ai kali ini. Demikian. Oke, mungkin langsung aja ke Pak Ai, saya persilakan. Rumah kosong ya. Ya. Ini udah lama ya nggak dihuni gitu sama pemiliknya. Saya akan coba dilihat dari sisi mistisnya atau ada apa aja yang sekarang menjadi penghuni rumah kosong ini. Saya akan coba untuk melihat ke dalam, terutama mungkin saya akan coba melihat di depan rumah ya. Oke. Depan rumah yang saya lihat sekarang ada seorang nenek-nenek, bajunya udah compang-camping ya, Udah rusak ya? udah rusak kayak gitu. Warnanya itu semu krem ya. Oh, warna krem lah kayak gitu. Iya, kayak gitu lah. Ini baru di depan rumah yang saya lihat. Nenek-nenek, seorang nenek-nenek. Ia melihat saya, menengok ke saya pribadi. Ia sambil melambaikan tangan dan ia senyum. Saya disuruh ke sini. Diajak. Iya. Kamu masuk. Saya disuruh masuk. Saya sekarang berjalan. Saya terus jalan.
Sekarang saya lagi ada di atas ya, dan saya masuk ke ruang dapur. Di dapur sini banyak sekali makhluk-makhluk halus atau makhluk gaib. Ada seorang laki-laki, perempuan, anak kecil juga ada. Di atas, di bawah, di pinggir-pinggir itu banyak sekali makhluk-makhluk halusnya atau penghuni ya. Saya akan coba untuk masuk ke kamar mandi ya. Oke. Yang sebagian di dapur ya. Kalau di sini lihat nggak ada apa ya, nggak ada apa-apa. Kalau di kamar mandi ini nggak ada apa-apa, biasa aja, gitu. Normal. Saya akan coba sekarang naik ke atas tangga, jalan, dan saya terus jalan, jalan. Nyampe saya sekarang di atas, lagi ada di belakang rumah. Oke. Kalau di belakang rumah yang saya lihat sekarang ini banyak ya makhluk-makhluk halus atau makhluk gaibnya ya. Ada juga perempuan, anak kecil, ada juga yang menangis. Di atas, pas ini kan rumahnya ya 2 tingkat ya. Iya, 2 tingkat. Pas lantai atas ada seorang perempuan sambil ya melambaikan tangan gitu. Yang di jendela itu. Iya. Itu bajunya itu warna putih ya. Warna putih. Rambutnya sampai sebahu. Rambutnya sampai sebahu. Itu bisa disebut kuntilanak gak? Bisa juga ya. Bisa juga. Rambutnya sampai sebahu. Dan hidungnya itu panjang gitu. Iya. Matanya itu ke dalam ya. Matanya ke dalam. Masuk ke dalam. Dan sebagian dari wajahnya itu apa ini ya namanya? Pipinya gitu. Pipinya ya. Sebagian itu kayak semacam ada apa ya? Belatung mungkin. Bukan. Kayak seperti melupas. Bukan melupas ya. Seperti ada benjolan-benjolan gitu. Okay. Sekali lagi ada benjolan yang sininya enggak. Itu yang di lantai atas. Saya coba terus untuk melihat-lihat di daerah belakang rumah ya. Ada seorang anak kecil yang menangis sampai ia meminta ya pertolongan atau memohon pertolongan kepada ada seorang ibu-ibu yang lagi berdiri gitu. Di pojok ya. Di pojok itu ada ibu-ibu yang lagi berdiri. Anak kecil ini meminta pertolongan atau memohon pertolongan kepada sang ibu ini. Saya nggak tahu apa, tapi saya akan coba untuk berkomunikasi atau berbicara dengan anak kecil ini. Kenapa ia meminta pertolongan kepada ibu ini? Oke, silakan. Oke, teman-teman, saya tegaskan kembali, ini bukan sebuah rekayasa. Ini memang Pak menggunakan ilmu batinnya. Mungkin untuk orang-orang yang paham mengenai ilmu tersebut akan mengerti lah apa yang dibicarakan oleh Pak ini, apa yang dibicarakan oleh Pak Haji gitu, menggunakan ilmu kebatinan ini gitu ya. Dan sekarang Pak akan mencoba berkomunikasi
dengan sosok anak kecil atau ibu-ibu yang dimintai tolong oleh anak kecil tersebut. Sebenarnya ada apa sih gitu kan? Sampai anak kecil ini meminta pertolongan kepada ibu-ibu yang berdiri di pojok rumah itu. Ia meminta pertolongan kepada ibu. Ia merasa takut kepada diri saya. Oke. Nggak tahu kenapa ia merasa takut. Kalau ibu-ibunya sendiri? Kalau ibu-ibunya di sebelah sana ya, di pojoknya. Ia sepertinya nggak apa ya, nggak seperti melihat gitu ya. Nggak melihat saya gitu. Yang melihat saya itu anak kecil ini yang melihat. Oke. Kalau ibu-ibu ini nggak melihat. Ia terus meronta-ronta menangis meminta pertolongan kepada ibu-ibu itu ya. Iya, nggak tahu kenapa, mungkin dia takut atau apa ya. Oke, saya akan masuk kembali mungkinnya ke dalam dan saya akan memasuki lagi ruangan dapur ya. Saya lagi turun ke tangga. Sekarang saya ada di ruangan dapur dan saya akan coba masuk untuk ke dalam. Yang ruang tengah itu? Iya, saya akan coba naik dulu soalnya ini kan ada tangga ya. Iya. Saya naik ke tangga. Nah, saya sekarang lagi ada di ruang, atau ini ruang apa, ruang tamu atau apa ya, atau ruang keluarga mungkin ya. Kalau di sini ini sangat banyak sekali ya, makhluk halusnya banyak sekali. Di kamar juga ada. Di kamar ini kan ada dua ya. Di kamar satunya juga ada, di kamar yang satu lagi juga ada. Terus kamar mandi juga ada. Ini di sini hampir penuh oleh penghuni makhluk halus atau makhluk gaib yang ada di rumah ini. Cuman ada gak sosok makhluk gaib yang seperti nenek-nenek, seperti yang Kunti itu yang melambaikan tangan di ruangan itu, ada gak? Yang di ruang keluarga ya? Iya, ada gak sosok itu gak? Atau makhluk lain yang melambaikan tangan kembali ke bayi? Nggak ada sih, nggak ada. Cuman ada anak kecil ya, ada ya. Kalau anak kecil ada gitu ya. Anak kecil, ibu-ibu sama ibunya. Ia lagi apa ini? Lagi menyusui ya. Seorang anak kecil gitu ya. Atau kalau bayi sih udah besar gitu ya. Perkiraan balita apa ya. Saya akan coba untuk menghampirinya. Seorang ibu yang lagi menyusui anaknya ya. Ini di kamar pertama ya. Ini kamar pertama nih. Ia sangat marah sekali pas saya mau menghampirinya atau mau masuk ya. Belum masuk ke kamar ya. Mau menghampiri, mau membuka pintu gitu ya. Dia udah marah, pintunya sampai dia gimana ya? Di apa itu namanya? Ditutup ya. Ditutup pintunya, dia marah. Saya kembali lagi ke kamar yang satunya lagi. Ada 3 anak di sini ya, yang lagi tidur. Yang satu mungkin ini diperkirakan ini 6 tahunan. Yang satu lagi 9 tahun. Yang satu lagi 12 tahun. Ini ada 3 di sini. Anak kecil ini. Yang lagi tidur ya. Saya nggak akan menghampirinya. Saya akan coba untuk melihat-lihat di sekeliling ruang keluarga ini. Saya akan masuk ke kamar mandi dulu.
Nah, kalau di kamar mandi ini ada seorang kayak apa ya? Ada nenek-nenek ya. Yang tadi bukan? Bukan. Oh, beda lagi. Bukan. Ada seorang nenek-nenek yang lagi berdiri ya. Dia di depan kamar mandi itu. Di pintunya ya? Iya, di pintunya itu. Ya sangat merasa kaget gitu ya. Kedatangan saya ke sana dan saya hampiri dia. Saya akan coba untuk berkomunikasi dengan dia. Oke, siap. Kali ini Pak juga menjumpai sosok nenek-nenek tua lagi. Di posisinya itu tepat di depan kamar mandi itu. Di pintunya ya, di depan. Dan si nenek-nenek tua itu merasa kaget gitu Pak atas kehadiran Pak Haji yang tiba-tiba ada di sana. Dan sekarang Pak Haji akan mencoba untuk komunikasi dengan beliau. Apa yang akan dibicarakan oleh Pak Haji sekarang, kita tunggu aja dulu. Ya seperti kayak kehausan ya. Nenek tua itu. Iya. Dan saya juga merasakan seperti hawanya tuh dingin gitu. Oke. Saya menghampiri dia itu merasa saya itu dingin gitu hawanya itu. Ya seperti meminta atau meminta air minum ya. Ya seperti rasanya itu haus gitu ya. Itu rambutnya itu udah kayak apa ya, pirang gitu ya. Rambutnya itu pirang ya. Pirang. Ini sekitar seginian nih rambut. Sebahu ya? Iya, nenek. Sekitar sebahuan nenek. Kita tetap tunggu aja dulu sebenarnya apa yang sekarang dilakukan oleh Pak. Mungkin masih berkomunikasi atau masih melihat kondisi sekitar di sana. Perkiraan dia, ya perkiraan nenek itu. Saya ke sana itu mau apa ya? Perkiraannya dia itu saya itu mau atau mengusik ya keberadaannya dia atau beliau. Merasa ya sangat marah gitu ya. Dia langsung bilang, saya ini udah lama di sini. Ini udah diam saya di sini. Saya udah enak di sini. Saya nggak mau keluar dari sini. Kalau kamu mau mengeluarkan saya dari sini, kamu harus berantem dulu sama nenek ini. Jadi ada kesalahpahaman ya? Iya, mungkin ya. Iya. Saya nggak mau ambil resiko ya. Saya nggak mau ambil gitu ya. Saya akan coba untuk mungkin saya akan naik ke lantai atas ya. Oke, silakan. Saya naik ke tangga. Pas tikungan ini tangga ya. Iya. Ada seorang laki-laki yang menjegal saya. Menghalangi saya. Kamu mau apa ke sini? Kamu silakan pulang lagi. Ini bukan alam kamu, tapi ini alam saya. Keluarga saya ada di sini semuanya. Kamu jangan ganggu keluarga saya. Oke. Yang menghalangi saya. Nanti sekarang apa yang akan lakukan Pak Haji? Saya akan coba untuk berkomunikasi. Saya akan meminta izin atau ya, untuk melihat-lihat di lokasi itu. Di lokasi yang di atas itu ya. Iya.
ternyata ada salah satu sosok makhluk gaib, seorang laki-laki yang tangga itu pas belokan, yang menjegal atau menghalang Pak Haji untuk masuk lebih dalam lagi ke sana. Dengan alasan dia tidak mau keluarganya diganggu oleh Pak Haji atas kehadirannya. Dan sekarang Pak Haji akan mencoba untuk berkomunikasi, untuk bisa mendapatkan izin untuk menelusuri kembali, melihat-lihat kondisi yang ada di sana. Semoga saja dapat diizinkan dan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, kita tunggu aja dulu. Semoga tidak ada kejadian yang tidak kita inginkan itu ya. Iya, tetap aja nggak mau mengasih izin ya. Oke. Saya disuruh pulang, saya nggak usah naik ke atas. Saya disuruh pulang. Malahan dia itu mau apa ya? Mau ngikat diri saya. Pakai apa tuh? Pakai ikatan itu semacam kayak apa ya? Tali ya. Kayak tali, warnanya itu merah. Oke. Gak tahu itu tali apa. Cuman dia mau mengikat. Kalau saya terus menyusuri ya tempat lantai 2 ini atau lantai atas ini, dia akan nekat untuk menyerang diri saya. Oke. Lantas sekarang apa yang akan dilakukan Pak Haji? Kembalikan atau bagaimana? Saya akan coba untuk berkomunikasi, sangkan saya diberikan izin ya untuk masuk ya. Oke, ini cukup menegangkan juga ya. Jadi sosok makhluk gaib laki-laki itu tidak memberikan izin kepada Pak Haji, bahkan sampai mengancam akan menyerang dan mengikat Pak Haji memakai tali yang berwarna merah yang disebutkan oleh Pak Haji barusan. Dan sekarang Pak Haji akan coba lagi untuk berkomunikasi dengan sosok makhluk gaib tersebut. Semoga aja diberi izin gitu. Soalnya saya sangat penasaran dengan sosok wanita yang bisa disebut itu kuntilanak, yang tadi melambaikan tangan ke Pak Haji. Sebenarnya dia siapa gitu? Saya sangat penasaran ke sosok makhluk itu. Semoga saja sekarang dapat diberikan izin gitu. Saya dikasih izin cuman sebentar ya, cuman sekilas aja ya. Oke, nggak akan lama untuk mengorek-korek atau di tempat keberadaan di lantai atas ini ya. Iya, silakan. Saya coba masuk, bahkan saya juga didampingi sama dia ya. Ada sosok perempuan yang tadi. Yang perempuan tadi itu, ini suaminya. Oh, yang mengawal ini. Iya. Yang melambaikan tangan ini suami. Bisa ditanya gak maksud dari melambaikan tangan mau apa gitu? Saya akan coba untuk saya lagi jalan dulu, jalan. Ya, baik. Saya sekarang ada di tengah-tengah atau di ruangan ya. Iya. Pas jendela ini ya. Iya. Jendela. Ia menghampiri saya, menghampiri saya, laki-laki ini, lalu ia mendekat. Ia ternyata sangat menyukai diri saya pribadi. Saya nggak tahu kenapa disukai. Pantas aja seorang laki-laki ini marah kepada diri saya. Marah. Namanya ini Maria. Iya. Oke. Yang di bawahnya itu keluarganya dia. Semuanya. Oke. Dia sangat marah sekali. Laki-laki ini sangat marah. Saya langsung badan saya itu seperti saya didorong kayak gini ya. Oke. Badan saya sampai didorong untuk pulang, untuk ke bawah lagi, dan saya disuruh pulang. Oke. Saya nggak akan lama-lama, saya akan coba untuk kembali lagi ke bawah. Saya jalan.
turun ke bawah, turun. Sekarang saya ada di ruangan keluarga yang di bawah ini. Dan saya keluar lagi, turun lagi, turun sampai saya sekarang ada di ruangan dapur. Saya keluar, terus saya keluar, ada seorang nenek-nenek yang tadi ya. Bisa diajak ngobrol ya? Boleh, saya akan coba untuk berkomunikasi. Saya juga sedikit penasaran ya dengan sosok nenek-nenek yang dikatakan Pak Yu tadi yang bajunya sedikit rusak lah atau bolong-bolong seperti itu. Oh iya. Sekarang Pak Yu mencoba untuk berkomunikasi dengan beliau. Sebenarnya dia siapa atau bagaimana, kita tunggu aja dulu seperti apa hasil komunikasi. Nenek-nenek ini apa ya namanya ya, masih kena keluarga ya, atau ibunya yang laki-laki itu. Cuman nenek-nenek ini kayak seperti di apa ya, diasingkan kayak semacam ya, dijadikan babu atau pembantu sama keluarga yang ada di sini. Ia melambaikan tangan kepada saya. Ia meminta pertolongan atau memohon, sangkan mau saya bilang sama anaknya ya, sama anaknya, sangkan ia diperbolehkan masuk ke dalam. Jadi beliau di luar itu tidak diperbolehkan untuk masuk. Iya. Oke. Cukup. Jadi nggak hanya di dunia nyata gitu ya. Ini sangat sebetulnya kasihan, sangat ngeri gitu ya. Sama nenek. Bahkan dia sampai apa ya, meneteskan air mata ya, sampai ya sangat pedih gitu ya, perilaku atau sifat anaknya kepada orang tuanya kayak gitu. Mungkin saya akan coba untuk kembali ya, pulang mungkin ya. Saya naik lagi, saya turun lagi ke bawah dan ke bawah. Banyak sekali ya, enggak di rumah juga, yang di jalan juga banyak. Tapi saya nggak akan membahas atau tentang mistis yang di jalan itu ya. Mungkin saya fokus untuk di dalam aja. Mungkin saya mungkin udah ya sih gitu ya, yang saya lihat gitu ya. Siap. Oke, demikian yang tadi Pak Yu lakukan, menelusuri tempat rumah kosong tersebut. Saya cukup unik mengenai yang kisah nenek-nenek itu ya, yang dilarang masuk oleh anaknya. Jadi tidak hanya di dunia nyata aja gitu, tidak hanya di dunia manusia aja, di dunia gaib pun atau makhluk halus. Ada juga yang diperlakukan seperti itu oleh anaknya gitu. Ini cukup ngeri gitu. Nggak hanya di dunia manusia aja, tetapi di dunia makhluk halus atau makhluk gaib pun sama halnya. Dan yang sedikit unik pun yang tadi sosok laki-laki yang marah. Saya kira marah karena apa gitu. Ternyata sosok wanita yang tadi melambaikan itu istri dari beliau. Kayak gitu. Cuman boleh sedikit digambarkan, Pak Yu mungkin masih ingat atau gimana? Sosok yang laki-laki tadi marah itu gimana sih? Badannya atau apanya? Badan atau seperti badannya. Badannya itu sangat tinggi ya, tinggi. Badannya tinggi ya. Bukan badannya ya. Apa ya? Atau badan dedekan atau apa ya? Postur tubuhnya itu sangat tinggi dan badannya itu besar, kekar gitu ya. Rambutnya itu ke apa ya? Ikal mungkin, dan kulitnya itu hitam lah. Hidungnya itu nggak tahu ini apa ya, ke dalam. Dan ini apa?
lidah mungkin, Itu apa ya lah, bibir. bibir ya, bibirnya itu tebal gitu, bibirnya tebal. Berarti ada perbedaan sangat jauh sekali sama yang perempuan kan tadi hidungnya panjang ya. Hidungnya panjang, matanya itu ke dalam ya. Kalau yang cowok ini hidungnya ke dalam. Iya, kalau yang cowok ini ya ke dalam, dan kalau perempuan itu ini sebelah kayaknya ada kayak benjol-benjol gitu ya, banyak ya benjolan-benjolan di sini. Oke. Cukup menarik juga gitu. Gak nyangka gitu. Itu dulu saya waktu SD sering main ke sana. Ini apa? Nerbangin layang-layang atau ngapungin layang-layangan. Waktu SD sering naik ke genteng di sana gitu ya. Ternyata banyak sekali ya. Iya. Cuman waktu kan kita survei berdua nih ke lokasi itu. Waktu datang ke sana nih, Pai, ngeliat gak sosok-sosok tersebut? Ada sih di pas mau apa ya, mau masuk ya, memang ada itu ya. Terus di kamar mandi juga ada gitu ya, kamar mandi yang dalam gitu ya ada. Bahkan di belakang rumah juga memang banyak itu pas waktu survei ya di sana memang ada. Ngeliat gak sosok laki-laki dan yang suami istri itu? Nah ya, kalau itu saya nggak melihat ya, kalau yang itu nggak melihat, cuman pas barusan kita mau menyusuri atau ke tempat alam gaib ya, atau ya alamnya melihat gitu ya. Mungkin kalau misalkan ya ada kesempatan, kalau langsung datang ke tempatnya nih Pak, bakal ada hal-hal yang tidak diinginkan nggak? Kalau menurut saya pasti ada. Pasti ada. Contoh seperti apa yang kesurupan? Mungkin ada yang kemasukan atau kerasukan. Kalau ke sana. Iya. Cukup menarik juga ya. Kalau seperti misalkan uji nyali, seperti acara-acara TV di lain nih, seperti uji nyali misalkan diam sendirian di sana ya, di ruang tengah atau ruang keluarga, diam sendirian, pantau dari jauh, seperti itu ada kemungkinan kesurupan nggak sih? Kalau kesurupan ya, mungkin gimana ya? Mungkin ada atau mungkin enggak ya. Tapi saya yakin pasti ada ada kejadian lah. Oke. Saya pasti ada kejadian, nggak tahu itu apa ya. Nggak tahu dia kerasukan atau nggak tahu ada barang-barang apa yang jatuh gitu ya. Pasti ada. Atau mungkin ada yang melambaikan tangan gitu. Cuman tangannya doang gitu. Oke, cukup menarik ya teman-teman. Mungkin di lain kesempatan, kalau ada waktu atau kesempatan bisa juga nanti ke sana untuk membuat video di sana secara langsung. Karena memang tempatnya ini ya, dari keadaan rumahnya aja itu udah ngeri gitu, udah serem ya. Iya, serem. Udah tua. Bangunannya udah pokoknya seru ya. Kalau memang teman-teman suka mistis, hal-hal yang berbau misteri, kalau ingin ikut gitu dalam pembuatan video boleh komen aja. Nanti kalau ada kesempatan kita buat video bareng gitu. Kayak gitu. Mungkin ada lagi yang mau dibahas lagi? Mungkin udah ada ya. Udah ada. Siap. Terima kasih sudah menonton pada teman-teman semuanya. Semoga video ini dapat menghibur kalian semua atau teman-teman semuanya. Dan jangan lupa saksikan terus video-video selanjutnya dari saya Taufik bersama Pak Yi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.